Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu lagi dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kita, semangat kita, kehadiran kita pada malam hari ini sebagai catatan amal soleh kita dan dicatat nanti untuk kebaikan kita sehingga kita masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini meskipun cuaca hujan, karena kita betul-betul menganggap penting majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah kunci perubahan. Kita bisa berubah menjadi lebih baik itu adalah karena ilmu. Oleh karena itu Imam Bukhari membuat bab khusus dalam Sahih Bukharinya al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ya, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan, ya. Artinya dari ilmu ini kita terangsang untuk beramal soleh. Dengan ilmu ini kita sadar kembali untuk selalu istiqomah dengan apa yang kita imani. Itu qul amantu billahi tsumma istaqim, ya. Sadar kembali, ingat kembali janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika janji-janji ini hadir di benak kita karena thalabul ilm, maka kita akan bisa istiqomah dalam thalabul ilm, ya. Dan istiqomah di dalam mengamalkan ilmu tersebut, ya. Di antara janji-janji Allah Subhanahu wa taala kalau kita hadir ke masjid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man raha ilal masjid, man goda ilal masjid aw roha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw roha. Barang siapa yang pergi ke masjid, mendatangi rumah Allah di pagi hari ataupun sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan hidangan baginya di surga setiap kali dia datang ke masjid, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Jadi nuzulan ini adalah hidangan-hidangan, ya. Jadi boleh jadi maknanya nanti kita akan ditampilkan nanti ketika di surga ini hadiah kamu setiap kali datang begini-begini, ataupun ini akan bisa kita nikmati, ya. Jadi nuzulan itu adalah bonus-bonus, ya. Hidangan-hidangan, bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita nikmati di 3 tempat sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan ayat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang abror, orang-orang yang selalu berbuat baik itu akan berada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang berbuat buruk itu akan berada dalam kesengsaraan. Beliau katakan ini akan didapatkan di 3 tempat, di dunia, di kuburan, dan di akhirat nanti.
Kalau naim itu berarti di surga kita akan dapatkan, di kuburan juga kita akan dapatkan cahaya-cahaya ilmu yang majelis ilmu yang selalu kita hadiri. Demikian juga di dunia Allah akan berikan bonus-bonus tersebut. Ya. Ini baru mendatangi rumah-rumah Allah yang kecil. Ya, masjid ini kan masjid rumah Allah kecil. Ada apalagi kalau kita mau mendatangi rumah Allah yang paling besar, yaitu Baitullah, ya, paling agung, Baitullah Ka'bah. Maka bonusnya lebih banyak lagi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal bait min da'aimil Islam." Sesungguhnya Baitullah ini bagian dari rukun-rukun Islam, ya. Penopang-penopang keislaman, simbol-simbol keislaman. Ya. Faman kharaja ya ummu hadzal bait bihajjin aw umrah. Barang siapa yang keluar menuju Baitullah ini, baik niatnya haji atau umrah, maka kana haqqun 'ala Allahi in tawaffau ayyudkhilahul jannah. Maka Allah menjanjikan, bahkan hadis itu dikatakan hakun Allah, pasti, ya. Allah Subhanahu wa taala kalau wajib bagi Allah Subhanahu wa taala intawafahu, kalau Allah mewafatkan dia di sana, ayyudkhilahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannah. Wa in raddahu radda bi ajrin wa ghanimah. Tapi kalau dia diizinkan untuk balik kembali pulang, maka Allah Subhanahu wa taala akan nyangoni, ya, mengembalikan dia dengan memborong banyak pahala. Oh, banyak pahala, ya, karena setiap amalan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat, ya. Itu kalau di Mekah, ya. Kalau di Madinah ya 1.000, ya. Jadi 100.000 kali lipat bi ajrin wa ghanimah, bukan hanya pahala, bukan hanya memborong pahala, tapi wa ghanimah. Allah akan kembalikan dia dengan ghanimah. Ghanimah itu adalah apa? Gelembung-gelembung harta rizki, ya, gelembung-gelembung rizki, gelembung besar, ya. Karena ghanimah itu maknanya adalah, aslinya itu adalah harta rampasan perang, dan harta rampasan perang itu mesti banyak, ya. Rasulullah ketika Hunain, apalagi Hunain itu Rasulullah ngasih satu orang, ya, 100 unta, 100 kambing, banyak sekali, ya. Itu ghanimah. Maka kalau di sini ghanimah itu adalah yaitu kumpulan-kumpulan rezeki, ya, mesti balik modalnya, ya. Itu kalau kita mengagungkan Baitullah, baik yang kecil seperti masjid ini atau Baitullah yang besar, ya. Jadi insya Allah kita taklimnya mungkin tinggal 2 kali lagi, ya, 2 kali lagi, karena setelah itu saya mau ke Baitullah insya Allah bareng keluarga, ya, sama keluarga anak. Kalau mau ikut silakan daftar, ya. Jadi ini yang patut kita syukuri, ya. Kenapa kita harus berkorban, kita harus ini, ya, itu sebagai penyemangat bagi kita bahwa kalau kita ini betul-betul mengagungkan Baitullah, maka kita akan diundang ke masjid ini, ya, diundang. Ke masjid itu gak enak kalau kita ngagungkan. Demikian juga kalau kita mengagungkan Baitullah dengan selalu meminta dalam sujud kita, maka Allah akan ngundang kita. Kalau Allah sudah ngundang kita, terlebih kita minta pada malam-malam Lailatul Qadar, karena pada malam Lailatul Qadar itu dalam ayat yufraqu fiha kullu amrin hakim, di dalamnya ditetapkan urusan-urusan yang besar. Di antaranya adalah siapa, disebutkan, ditulis di situ. Siapa saja yang tahun ini datang ke Baitullah, diundang Allah, itu di situ. Maka marilah kita tadi, ya, kita betul-betul minta diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada malam-malam Lailatul Qadar, sehingga kita betul-betul diundang. Kalau Allah sudah mengundang, maka Allah akan mudahkan segalanya.
Hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang ketiga. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal mansyati wal makruhi wa ala atharatin alaina wa ala alla nunazi al amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fil laili matalaim rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang membahas tentang urusan besar, ya. Bukan urusan kecil lagi tapi urusan besar, karena ini adalah urusan kekuasaan, urusan orang-orang besar, ya. Terkadang orang kecil gak njok berpikirnya, ya. Ubadah bin Samit menuturkan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat itu adalah berjanji. Jadi baiat itu macam-macam, ada baiat kubro untuk imam a'zam, ya, khalifah. Ada baiat kecil-kecil, baiat untuk beramal soleh, baiat untuk mati syahid dalam peperangan, berjanji kepada komandan, ya. Jadi termasuk ini yang dilakukan Rasulullah SAW kepada para sahabat, mengambil janji setia, janji meninggalkan amal-amal keburukan, janji mengerjakan, memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah, datang beberapa rombongan dari Madinah, itu diambil janji setianya. Kaum wanitanya juga seperti itu, diambil janji setia. Jadi Islam itu bukan sekedar asal-asalan, tapi Islam itu adalah, meskipun ini bagian dari tuntutan keimanan, karena keimanan itu adalah tuntutan beramal baik. Al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60-an atau 70-an cabang kebaikan, tuntutan kebaikan untuk berbuat baik. Apa yang harus kerjakan? Lisan, mata, telinga, tangan, kaki. Itu para ulama menjabarkan. Jadi iman bukan sekedar omong kosong, tapi iman itu adalah aksi kebaikan. Dan Rasulullah SAW menginginkan dari para sahabat itu aksi kebaikan yang penting-penting itu betul-betul dibahasakan, sampai Rasulullah salaman dengan mereka, ya. Bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, ya. Apa kata Rasulullah, mereka dengar langsung taat, ya. Tidak perlu berpikir panjang. Yang penting Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini. Kalau kita sekarang, ya kita mendapatkan hadis sahih, ya sudah, kita imani dan kita taati, kan gitu. Jadi kita membaiat Rasulullah SAW, berjanji setia, ya. Kenapa harus seperti itu? Karena terkadang diri kita itu, namanya iman itu naik turun, kadang semangat, kadang loyo, ya, kadang futur, ya. Futur itu adalah sudah tadi berada dalam titik nol. Kemudian setelah itu, dulu ya semangat, Masya Allah, takbirnya luar biasa. Tapi ketika futur, malah ikut minum khamr, itu namanya futur. Itulah keimanan, kadang naik, kadang turun, ya. Maka Rasulullah SAW ngambil janji setia kepada para sahabat untuk mendengar dan taat fil usri wal yusri, dalam keadaan usri ataupun dalam keadaan yusri, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi kalau Rasulullah SAW meminta untuk sedekah, maka mereka-mereka yang sudah janji setia ini langsung memberikan sedekahnya, baik dalam kondisinya susah, makanya mereka semampunya datang, pokoknya memberi. Ada yang hanya segenggam kurma, ada yang hanya satu sok dan yang lainnya, ada yang lapang, ya, seperti Utsman, seperti juga Abdurrahman bin Auf, semua dagangannya beliau berikan.
Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah janji setia kepada Rasulullah, membela agama Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal mansyati wal makrah, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan tadi loyo. Wa ala atharatin alaina, demikian juga kita tetap setia kepada pimpinan, meskipun dia egonya tinggi, lebih mementingkan kepentingan dia, kemudian tidak memperhatikan anggotanya. Tujuannya untuk apa? Agar kalimat Islam itu, agar barisan kaum muslimin ini tetap rapi, persatuannya ini kokoh. Kenapa? Karena kadang kita itu berpikir, atau apalagi kebiasaan kita orang Jawa, biasanya ngerasani kalau pimpinan kita itu tidak sesuai, ngerasani di belakang. Tapi ini Rasulullah SAW mengambil janji setia agar persatuan kaum muslimin ini betul-betul kokoh, maka tadi lebih mengedepankan kepentingan umum, lebih mengedepankan persatuan, ya. Wa ala alla nunazi'al amra ahlau, demikian juga kita membaiat Rasulullah SAW berjanji setia agar kita tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya, jadi menjatuhkan penguasa illa antara kufron bawahan, kecuali kalau melihat kekufuran yang nyata. Nanti ada beberapa syarat yang diberikan oleh para ulama. Demikian juga ada syarat kudroh, ya, kudroh itu kemampuan. Kadang orang nggak memikirkan kemampuannya, penting semangat, ya, kemudian sehingga ternyata hasilnya tambah rusak, ya. Indakum minallahi ta'ala fihi burhan, kalau sudah terlihat kufron bawahan, kekufuran yang nyata, ya, maka kalian punya dalil, alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan penguasa tersebut. Ya, tapi sekali lagi ini urusan orang besar, bukan urusan orang-orang kecil seperti kita. Ya. Urusan para ulama-ulama besar. Ya. Kalau masalah kekuasaan itu urusan mereka. Jadi kita hanya manut. Ya. Jangan sampai kemudian baru ngaji sekali kemudian membahas masalah ini, nanti kacau gitu, ya. Jadi kenapa? Karena ini pandangannya nanti, ini efeknya kadang kalau tidak ada kudro itu tambah rusak keadaan. Dulu Yaman, Libya itu negara Islam yang kuat, meskipun karena Yaman itu 32 tahun berkuasa, itu penguasa Aliatullah Soleh. Waktu saya berada di sana itu enak, tentram, mau belajar itu Masya Allah, ya. Meskipun ya tadi itu namanya ya ada kekuasaan, ada nepotisme dan yang lainnya, ya. Tapi negara aman. Ada beberapa pemberontakan dari Syiah Sokda itu, ya, tapi berhasil ditumpas sehingga mereka nggak sampai besar, ya. Kemudian ada gelombang tadi, tren menjatuhkan penguasa dari Libya. Libya itu negara paling kuat itu, yang paling berani menghina Amerika itu ya Libya, ya. Tapi karena tadi itu ada semangat dari kaum muslimin yang bersemangat tinggi, kemudian jatuh dan hancur negaranya sampai sekarang. Yaman setelah jatuh di demo kemudian jatuh, ya, karena tidak ada tadi memikirkan kudrohnya tadi itu, di demo dan jatuh. Maka presiden yang ini, yang lama itu, karena kabilahnya kuat, dia karena dijatuhkan, dia kemudian gabung dengan kelompok Syiah itu. Karena dia lama sehingga di tentara militer dia orang-orangnya kuat semua, sehingga sebentar saja karena dia gabung dengan Syiah, kemudian dia bisa merebut kekuasaan Yaman bagian utara.
Jadi son'a yang dulu saya biasa ya jalan-jalan tolabul ilmi itu sekarang nggak bisa karena dikuasai Syiah. Jadi kalau mau ke Yaman nggak bisa lewat son'a, ya, harus lewat Hadramaut mutar. Jadi itu siapa yang dulu teriak-teriak hilang orang-orangnya karena dimanfaatkan. Ya, jadi sekali lagi ini adalah urusan orang besar. Ya. Urusan orang besar karena urusan besar. Ya. Kenapa? Karena ketika negara itu tidak aman, ya, biasanya keburukan itu yang akan berkuasa. Begal-begal itu akan tampil. Ketika negara kuat, aman, ya, begal nggak berani. Ya. Jadi bisa ditumpas mudah. Kenapa? Karena negaranya kuat, aman. Tapi ketika tidak tadi karena digoyang, ya, sehingga jadinya seperti itu, ya. Sehingga jadi negara yang dulunya betul-betul Islami, Sunni, kemudian ya, diambil alih. Ya. Jadi Ali Abdullah Saleh ini presiden itu kemudian sempat nyesal, tapi kemudian ketika mau balik ditembak oleh orang Syiah. Hingga yang sekarang berkuasa di Yaman Utara itu adalah orang-orang Syiah Houthi. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan. Wa alla naqula bil haqqi aina ma kunna. Aslinya di bagian akhir ini yang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar kami an-naqula bil haqq, selalu mengucapkan kebenaran dimanapun kita berada. La nakhafu fil laili mutalaim, tidak takut dengan cemoohan orang-orang yang mencela, orang yang mencemooh. Selama yang kita sampaikan itu adalah kalamullah dan kalamur Rasul, maka sampaikan. Ya. Sehingga para sahabat ini semangat-semangat di dalam menyampaikan kebenaran. Ya. Kenapa? Karena sudah berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita agar tadi kita boleh, ya, berjanji untuk berbuat baik kepada ulama kita. Ya, saya siap untuk ini. Ya, biasanya kalau dalam fikih itu yo ada namanya nazar dan yang lainnya. Tapi ini bai'ah lain. Cuman terkadang orang tidak bisa membedakan antara bai'at khusus Imamul A'zam, bai'at yang diberikan kepada khalifah itu berbeda dengan bai'at sughra, bai'at yang kecil-kecil, bai'at amal. Ya. Bai'at kepada pimpinan itu bai'at kecil-kecil itu. Ya. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah bai'at tadi, mungkin dari bai'at kubro diantaranya yang tadi itu. Ya. Sehingga tadi ada dalil-dalil yang disalahgunakan. Ya, barang siapa yang tidak ikut bai'at maka dia mati jahiliyah, kafir dan yang lainnya. Sehingga selain golongan dia dianggap kafir karena nggak mau bai'at kepada pimpinan dia ini. Nah, ini yang namanya menyalahgunakan kata bai'at. Bai'at yang aslinya untuk bai'at kubro kepada Imamul A'zam khalifah, kemudian dipraktekkan kepada pimpinan kelompoknya. Nah, itu yang disalahgunakan. Tapi hukum asalnya boleh-boleh saja. Namun kalau kita tidak bisa memahami mana bai'at sughra, mana yang kubra, maka nggak usah pakai kata bai'at. Tapi mungkin kata janji. Saya janji, insya Allah taklimnya rajin terus. Itu namanya janji. Ya, pakai bahasa itu saja. Ya. Jadi boleh. Ya. Mungkin nanti berjanji, saya insya Allah janji. Nah, sehingga selalu diingatkan, janji saya akan korban terus, ya, berkorban setiap tahun, sehingga susah maupun lapang tetap korban tiap tahun. Nah, jadi itu namanya janji amal, ya, janji untuk beramal baik. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita agar kita ini sabar dalam mentaati pimpinan. Ya, sabar dalam mentaati pimpinan. Ya, jadi kalau kita ini berada dalam sebuah organisasi, ya, maka organisasi itu akan berjalan baik manakala anggotanya itu tahu diri dia sebagai apa.
Sebagai anggota ya manut saja. Jangan sampai kemudian sebagai anggota kemudian merasa diri sebagai pimpinan ya. Jadi harus tadi Islam itu adalah mengajarkan kepada kita agar tahu posisi dan lebih kepada menjaga persatuan. Ketika umat Islam ini di setiap kelompoknya, mungkin ini ada di Muhammadiyah, di NU dan yang lainnya, ya, dia manut taat dengan pimpinannya yang selalu memberikan mungkin edukasi ilmu dan yang lainnya ya, nanti akan jalan enak ya. Yang menjadikan rusak itu akan tadi orang awamnya itu kemudian tidak taat pimpinannya ya, atau pimpinannya yang rusak ya, memprovokasi anggotanya ya. Tapi hukum asalnya ada diri kembali kepada ilmu yang benar ya. Kalau masing-masing kembali kepada ilmu yang benar, insya Allah akan bisa ketemu ya. Jadi masing-masing tadi kembali kepada dalil yang sahih ya. Seperti para imam ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik ya, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya ya, ketika mereka kumpul di atas ilmu maka enak ya, tidak ada saling pertentangan. Meskipun tadi orang awam-awamnya ini kadang buat masalah tadi itu karena fanatik kelompok sehingga dia membuat tadi riwayat-riwayat yang palsu, menghina mazhab yang lain ya. Jadi ini terjadi pada sejarah Islam baik dalam kelompok politik maupun kelompok akidah maupun kelompok fikih ya, itu terjadi. Mereka kemudian orang-orang awamnya buat hadis-hadis palsu untuk tadi mendukung kelompoknya dan menjelekkan kelompok yang lain ya. Jadi hadis ini lebih kepada menjelaskan kepada kita itu agar kita itu bersama-sama ya, bersama-sama dalam melaksanakan kebaikan, bersama-sama dalam tadi ya, memperjuangkan Islam ya, taat kepada pimpinan dan sadar diri kita ini sebagai apa ya. Jadi kalau yang berbicara itu kalau masing-masing dari kita itu menyerahkan kepada para ahlinya, maka insya Allah akan bagus-bagus saja ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, Rasulnya dan ulil amri minkum ya, ulil amri itu adalah para ulama dan umara ya. Jadi kalau kita nyerahkan kepada para ulama kita, pimpinan-pimpinan kita, insya Allah selesai urusan ya. Kenapa? Karena mereka akan lebih bijak di dalam mengambil keputusan ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini ya. Jadi yang terpenting tadi itu, kali Syekh bin Baz ini menjelaskan ada beberapa syarat ya. Yang pertama adalah antara fala budda min ilmin ya. Jadi syarat untuk tadi munazil amro, menjatuhkan kekuasaan itu adalah pertama berdasarkan ilmu, betul-betul berdasarkan ilmu, bukan asal-asal don ya. Kadang kita kan hanya asal-asalan don, berprasangka buruk kepada penguasa kita ya. Terkadang seperti itu kepada pimpinan-pimpinan kita ya. Kemudian yang kedua ya, syarat yang kedua beliau mengatakan anna lama kufran la fasiqan, yang dikerjakan itu kekufuran betul, bukan sebuah kefasikan. Kalau hanya fasik itu tidak sampai kemudian menjatuhkan ini ya, menjatuhkan kekuasaan. Kemudian yang ketiga al kufrul bawah ya. Kufur yang dilaksanakan itu adalah kufur yang betul-betul jelas ya. Jadi kufur bawah itu adalah kufur yang betul-betul jelas ya. Artinya dikembalikan kepada para ulama di dalam menyikapi hal ini, apakah ini masuk kufrun bawah ataukah tidak ya. Seperti dalam ayat itu, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia ini kafir. Terkadang kita hanya menggarisbawahi di kafir ini, padahal ada ayat, 3 ayat itu
faulaika humul dzalimun, faulaika humul fasikun. Ada tingkat-tingkatannya. Ada kafir, ada fasik, ada zalim. Ya. Jadi mereka yang kadang terlalu over tidak membaca penjelasan para ulama. Ya. Yang jumhur ulama lebih tadi merinci. Memang sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ini kufur ya kufur. Karena kan zalim itu adalah yang dimaksud adalah kekufuran. Ini satu ulama. Tapi jumhur, ya, kebanyakan ulama itu mereka merinci. Ada yang sampai derajat kufur, ada yang sampai derajat zalim, ada yang sampai derajat fasik. Sehingga yang seperti ini tidak kemudian bisa dijadikan sudah konkret harus seperti itu. Ya, kenapa? Karena masih tadi diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian yang selanjutnya beliau menjadikan syarat, ya. Yang keempat itu adalah beliau mengatakan indakum fihi minallahi burhan, ya. Jadi indana dalil qati' ala anna hadza kufrun. Jadi kita punya keyakinan dalil qati' bahwa ini adalah kekufuran yang dikerjakan. Nah, ini yang tentunya kan ilmu para ulama yang mengetahui itu. Ya. Jadi yang awam itu yo manut para ulama, nah, sehingga tidak terjerumus kepada kekeliruan. Tapi kemudian beliau katakan bahwa syarat yang terpenting lagi itu adalah kudroh, ada kemampuan dan hasilnya lebih baik lagi. Jangan sampai kemudian menggoyahkan keamanan yang ada sehingga tambah kacau, negara itu tambah kacau. Kalau negara itu kacau tidak aman, maka yang keburukan ini yang akan tampil. Biasanya seperti itu. Maka ini yang kemudian diwanti-wanti para ulama, ya. Ini urusan orang besar, bukan urusan orang-orang awam, orang-orang kecil. Maka kita yang merasa awam itu kita kembalikan kepada para ulama, itu yang lebih aman, ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita bisa peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah perintah mendengar dan taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat, ya. Artinya apa? Ya tadi sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa setiap nabi diutus itu maka mereka punya pengikut-pengikut yang berkumpul di atas ilmu. Kalau nabinya sudah enggak ada, ya para ulama, ya, maka harus tadi kita menjadi orang-orang yang berkumpul, ya, di sekitar ulama tadi, rajin ngaji, bukan hanya belajar teori tapi juga belajar cara mengamalkan ilmu-ilmu yang kita amalkan tersebut, ya. Makanya para dahulu, ya, mereka yang hadir di majelis Imam Ahmad itu ribuan, yang nulis hadis paling 500, yang hadir 4.000 5.000, ya. Yang lain kenapa kok datang? Mereka itu melihat bagaimana cara Imam Ahmad, bagaimana ketawanya, bagaimana duduknya, bagaimana adab-adabnya itu, ya, itu belajarnya di situ, ya. Makanya Imam nasihat dari ibunya Imam Malik, ya, beliau mengatakan yang disampaikan oleh Imam Malik di antara yang merubah perjalanan hidupnya, karena sebelumnya ketika masih kecil itu cita-citanya pengen jadi artis, ya, karena suaranya bagus, ya. Kata ibunya jangan, ya, itu majelis Rabi'ah, datanglah ke majelis Imam Rabi'ah wakhud, ya, maka ambillah pertama kali itu adalah min adabihi wasamti, dari adabnya, sopan santunnya, cara dia tadi beramal, cara ini, ya, qabla an ta'khud, sebelum kamu belajar fikih atau hadisnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi perintah mendengar dan taat kepada pemimpin, artinya mestinya kita tadi kumpulnya itu adalah tadi kumpul di bawah naungan ilmu, di bawah ulama, sehingga lebih selamat, ya. Lebih selamat, tidak hanya bahas perkataan-perkataan qila wa qal, tapi jelas dalilnya. Qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Selama tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Demikian juga dalam berorganisasi.
Selama pimpinan itu kalau sudah ditetapkan dia pimpinannya ya didukung. Ya. Selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tetap dukung. Biar apa? Biar menjadi tadi berhasil. Karena ini kalau organisasi Islam kan banyak amal kebaikan yang akan bisa dikerjakan. Ya. Jadi tabiat seorang beriman itu adalah nurut. Seorang muslim itu kan nurut. Makanya dilarang dalam Islam itu makan daging binatang buas atau memakai kulit binatang buas, kulit buaya, kulit harimau. Ya. Kenapa? Karena akan mewariskan sifat keliaran, kebuasan. Ya. Yang boleh itu adalah binatang ternak, kambing, sapi, dan yang lainnya itu boleh, diperbolehkan. Makan dagingnya, kulitnya juga dipakai untuk sepatu, dipakai untuk sabuk, dan yang lainnya boleh. Kenapa? Karena sama, tabiatnya sama seperti seorang muslim. Ya. Tabiat nurut, ya. Mudah diatur. Makanya dan binatang ternak ini ya macam-macam. Tabiatnya macam-macam. Jadi ada beda antara penggembala kambing dan penggembala unta. Ya, makanya Rasulullah SAW memperbolehkan sholat di kandang kambing. Jangan bayangkan kandang kambing itu seperti kandang kambing kita yang ada gubuknya itu. Kandang kambing di Arab itu adalah kandang kambing lepas, ya. Ya, kayak lapangan. Tapi beliau melarang sholat di kandang unta. Ya. Kenapa? Karena ada naz'ah syaitania, liar itu, ya. Jadi penggembala unta itu liar, lebih tabiatnya lebih keras, ya. Karena unta kan keras, ya, daripada penggembala kambing. Makanya dalam hadis itu tidaklah, ya, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah seorang nabi itu diutus, maksudnya ada beberapa nabi, meskipun ada beberapa nabi yang bukan penggembala kambing. Tidaklah Allah mengutus nabi itu kecuali dia penggembala kambing. Ya. Kenapa? Karena konteks, ya, akan sesuai dengan tabiat manusia itu seorang muslim. Ya, silakan azan dulu. Jadi patut kita syukuri, ya, atas keamanan negeri kita. Kita hidup di negeri yang aman. Karena kalau tidak aman itu susah kita mendidik anak. Ya. Susah kita kerja. Ya. Maka ini patut kita syukuri. Kemudian kita syukuri juga kita hidup di negara yang memberikan kebebasan dalam beragama. Kenapa? Karena banyak, ya, negara yang tadi yang kemudian tidak memberikan kebebasan, ya, setelah berubah jadi tadi seperti Yaman itu, setelah berubah dari Syiah dikuasai Syiah itu kemudian susah kita, ya. Kalau kita turunnya ke Yaman mau belajar itu turun di bandara Sana'a, ibu kotanya, ya setor nyawa. Kenapa? Karena tadi itu langsung masuk penjara dan yang lainnya. Kenapa? Karena penguasanya Syiah. Jadi mereka yang datang ke Yaman biasanya lewat Hadramaut, ya, lewat Mesir langsung turun penerbangan ke Hadramaut, Seun dan yang lainnya. Kalau dulu sangat nikmat sekali. Sekolah gratis, macam-macam gratis, kita belajar juga enak, ya. Jadi mari kita tadi mensyukuri. Bagaimana kita bisa berperan, ya? Berperannya itu adalah dengan cara, kalau kita merasa negara ini banyak kekurangan, ya kita memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri, memperbaiki anak-anak kita menjadi anak yang berkualitas sehingga bisa tampil, ya, bisa tampil untuk memperbaiki negeri ini. Karena segala sesuatu itu perlu bertahap, tidak bisa langsung loncat, ya. Baru ini kemudian ngurusi masalah negara, maksudnya negara Indonesia, ya rusak. Tapi bagaimana kita memperbaiki diri kita ini, memperbaiki keluarga, anak-anak kita menjadi anak-anak yang kualitas. Kemudian terus desa kita, ya, berpikirnya itu dulu.
kemudian kecamatan, kemudian kabupaten. Terus kalau kita semuanya berpikirnya seperti itu, sehingga enak ya, menjadi tadi betul-betul mapan kalau memperbaiki itu. Tapi kalau langsung frontal baru ngaji, kemudian pengennya memperbaiki pusat, yo perlu ilmu banyak ya, perlu proses ya. Jadi kalau kita pengen berperan memperbaiki, ad-dinun nasihat, din ini adalah nasihat. Qulna liman, bagi siapa ya Rasulullah ya? Lillahi wali kitabi wali rasuli wali a'immatil muslimin wa ammati. Ya, termasuk juga nasihat bagi para penguasa kaum muslimin. Itu bagaimana apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang mereka kerjakan, bagaimana cara kita menasihati, itu yang kemudian dibahas oleh para ulama. Pelajaran yang kedua, bahwa ketaatan rakyat akan memperkokoh kesatuan dan persatuan ya, persatuan dan kesatuan. Artinya kalau teratur tadi itu, berpikirnya teratur, selama yang diperintahkan itu adalah bukan maksiat ya, maka enak jalan ya. Jadi karena dalam Islam kan enak ya, la ta'ata, Rasulullah SAW mengatakan innamat ta'a fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq ya. Ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf ya. La ta'ata li makhluqin, tidak ada hak taat bagi makhluk fi maksiatil khaliq, kalau hal tersebut itu adalah bermaksiat kepada pencipta. Jadi selama perintah-perintah dari negara ini, dan apalagi negara itu memberikan kebebasan tadi cara beragama, sehingga ini patut kita syukuri ya. Yang terpenting adalah bab amar ma'ruf ini bagaimana cara memperbaikinya ya. Jadi para ulama itu memberikan tiga hal penting dalam hal kita beramar ma'ruf nahi mungkar ini, khususnya dalam kepada para pemimpin kita ya, atau secara umum. Nah, jadi yang pertama adalah harus didasari oleh ilmu, sehingga ketika kita menegur sesuatu itu jelas, oh dalilnya seperti ini, oh ini adalah masalah kot ini, nggak diperselisihkan lagi ini. Jangan sampai kita kemudian malu nanti, oh, itu kan pendapat sampean, pendapat yang lain kan nggak seperti itu, dan ini ulama besar yang berpendapat seperti ini kan, seperti itu. Harus didasari berdasar ilmu. Yang kemudian yang kedua adalah birrifq ya, hanya harus dengan lemah lembut, karena tujuan nasihat itu, tujuan dari amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana kita jelaskan kemarin itu adalah tadi karena sayang kita kepada saudara kita agar tidak masuk ke dalam neraka, mencegah, menghambat. Maka dengan cara yang lembut dulu, bisa dibicarakan dengan lisannya itu. Mentok-mentok nggak mampu dan kita nggak mampu ya dengan hati tadi itu ya. Jadi mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah dengan berdoa. Jadi kita mendoakan pelaku kemungkaran tersebut agar mendapatkan hidayah. Nah, itu adalah bagian dengan tadi mengingkari dengan hati. Jangan sampai kemudian kita ini cuek ya. Yang penting saya selamat, kemudian nggak pernah tadi memikirkan kondisi pimpinan kita, negeri kita ya. Kalau kita ini adalah tidak mampu ya tadi kita doakan, karena Islam itu agama yang ajaib, mampu merubah ya, penjajah menjadi pembela Islam. Jadi kaum muslimin kan nggak mampu menahan Mongol sampai betul-betul dihancurkan, karena Mongol ini ketika melewati suatu daerah maka dia akan membakar perkampungan tersebut ya, termasuk memporak-porandakan dan membunuh ya. Nggak ada yang mampu menahannya ya, sampai kemudian nanti ditahan oleh tadi dari Mesir itu baru, tapi sebelumnya kan betul-betul kalah. Tapi dari situ kemudian ya, muncul dari Mongol ini para pembela Islam. Ada yang kemudian dapat hidayah masuk Islam, mendirikan Mongol Islam. Termasuk yang di India itu kan Taj Mahal itu adalah peninggalan Mongol Islam. Ya, itulah keunikan ya, keunikan
keunikan Islam ya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin mengadakan perubahan semampu kita memperbaiki diri, keluarga kita, dan terus yang lainnya ya, itu kemudian kita berdoa semoga nanti kedepannya mereka menjadi pembela. Kemudian yang ketiga itu adalah sabar di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut ya. Allah katakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ya. Jadi memberi nasihat itu bukan sekali, tapi Allah berpesan bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusul ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Apakah mereka ketika amar ma'ruf menyampaikan memberikan nasihat itu hanya sekali, dakwahnya sekali? Enggak ya. Terus berkali-kali ya. Mereka diberikan sebutan ulul azmi ini karena tadi cobaannya betul, pertentangan kepada mereka betul-betul kuat dan sadis, tapi mereka tetap bertahan untuk memberikan nasihat terus ya. Itu yang patut kita tiru, kita dengarkan wejangan dari para ulama. Jadi harus ada ilmu, kemudian kelemah lembutan, dan juga sabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Bukan yang penting saya sudah sampaikan sekali sudah, enggak ya. Apakah Rasulullah sekali sampaikan ke Mekah ya, penduduk Mekah, kemudian beliau tidur ngecap kafir semua, sudah saya sampaikan yang penting? Kan enggak. Sekali sampaikan bagaimana membahas strateginya ini di Darul Arqam terus ya. Itulah kesabaran ulul azmi ya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung angkat tangan. Iya, monggo. Cak Qadir, kasihkan Cak Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas waktunya. Ustadz mohon penjelasan tentang ulil amri. Ulil amri ini apakah dinisbatan kepada individu seorang pemimpin yang soleh atau kepada jabatannya Ustadz? Maksudnya presiden, kerajaan, kesultanan, dan lain-lain, itu apakah termasuk ulil amri minkum atau khusus hanya para ulama saja? Ataukah misalnya presiden tapi dia soleh, orang bertakwa, itu termasuk ulil amri Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ulul amri itu adalah dikatakan oleh Syekh bin Baz di sini ada dua kelompok. Kalau pada zaman Rasul ya Rasulullah, karena beliau pemimpin dan ulama. Tapi setelahnya itu kan beda, tidak semua pemimpin itu punya ilmu. Maka dikatakan al ulama wal umara, para ulama dan para umara yang harus kita taati. Kalau ulama jelas ya, mereka menyampaikan dengan dalil. Kalau umara ya taat selama tadi bukan kemaksiatan yang diperintahkan ya. Apalagi kalau kita di Indonesia ini kan alhamdulillah kan ada kebebasan, dan ini kalaupun nanti ada beberapa aturan yang kurang sesuai ya kan bisa, maksudnya bisa diproses itu. Indonesia itu kan enak. Tabiat Indonesia itu berbeda dengan tabiat Arab ya. Makanya masuknya Islam ke Indonesia itu kan berbeda dengan cara dakwanya di Arab. Kalau cara dakwah di Arab itu pakai pedang, pasukan ya. Jadi ke Yaman itu Rasulullah SAW mengutus beberapa ulama sahabat. Ada Ibnu Abbas, ada Mu'ad bin Jabal, ada Ali.
Beberapa daerah yang bisa disampaikan oleh mereka ini, Mu'ad dan yang lainnya bisa menerima sudah. Tapi ada beberapa kabilah ini nggak mau menerima kecuali dengan kekuatan. Maka Rasul kirim pasukan. Ya. Sedangkan Indonesia kan karena tabiatnya itu mungkin lembut dan yang lainnya. Ya. Mereka kan ini. Ya. Jadi Islam masuk ke Indonesia ini dengan akhlak, ya, memberikan solusi. Karena para sunan itu datang dengan bukan hanya dengan abab saja, tapi dengan solusi. Ya, mereka para ahli. Ya. Ada yang kemudian ahli perdagangan, punya dia tabib. Ya. Kalau dibaca itu kan. Ya, jadi seperti Sunan Giri itu kan terkenal sebagai seorang tabib. Jadi seperti ini gratis. Kalau sekarang kan bekam gratis dan yang lainnya. Kalau dulu memberikan pengobatan yang gratis ya. Sehingga orang datang itu tadi simpati itu karena tadi ada solusi. Makanya mereka ini ketika para sunan ini datang itu nggak ada pertentangan dari kerajaan Hindu. Malah dikasih tanah ya, untuk mengelola. Karena ini ahli betul memberikan solusi. Ya, maka itu yang ditiru ya. Jadi kasih solusi. Kenapa? Karena kalau harus jadi mukmin yang qawi. Ya, jadi kalau mukmin kita ini mayoritas tidak qawi ya kalah dengan uang. Ya. Jadi kalau ternyata kita berusaha memilih yang bagus. Tapi kalau ternyata ini yang menang itu yang pakai duit, berarti kualitas mayoritas orang Islam itu adalah iya lemah keuangan. Kalau kaya seperti Pak Budi ini disogok 100 ribu aja kok. Punya akidah kuat, tapi kalau tidak punya itu kan goyah. Itu yang jadi PR kita kan gitu. Bagaimana jangan lihat jauh-jauh ke ini, ke keluarga kita. Bagaimana kita memperbaiki ekonomi keluarga kita, pendidikan keluarga kita, anak-anak kita, sehingga kedepannya menjadi mukmin-mukmin yang qawi. Ya. Kalau berpikirnya seperti itu, kita kemudian berpikir seperti itu kan bisa membuat perubahan yang baik, toh. Bukan hanya ngecam, ngerasani di belakang dan yang lainnya, tapi tidak memberikan solusi. Maka kita harus tadi itu meningkatkan kualitas, ya. Berangkat dari ilmu, kemudian ekonomi juga dikuatkan, sehingga kalau orang punya ekonomi kuat, dia kan mudah memerintahkan kepada anak buahnya, toh. Ayo waktunya sholat, wajib sholat, nggak sholat keluarkan, kan sholat semua itu. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi ulul amri itu adalah dua, ulama dan umara. Kenapa? Karena tidak seperti zaman dahulu. Ya, tidak seperti Rasulullah, tidak seperti Abu Bakar. Beliau alim dan dia pemimpin. Setelahnya kan enggak. Ya, karena terpisah. Mereka yang belajar, yang aktif di politik itu mereka yang ngambil jurusan umum. Ya, sehingga enggak paham tentang Islam. Sedangkan tadi ulama juga hanya ngurusi belajar ilmu agamanya saja. Maka kemudian dipadukan. Yang penting kumpul di belakang dalam pimpinan para ulama, insya Allah kita aman. Ya. Ya. Termasuk dalam pemilu ini, ya, ikut para ulama, insya Allah itu sebagai tadi bukti kita ini taat kepada para ulama kita. Ya. Ya, monggo selanjutnya satu lagi. Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya. Mas Agus tanya. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini berhubungan dengan amar ma'ruf, Ustadz. Kami ini sebagai seorang muslim yang mengamalkan sunnah dan menganggap bahwasanya kita ini ahlu sunnah, kami kadang terheran-heran, Ustadz, melihat saudara kita yang di Palestina itu kan dibantai oleh Yahudi, tapi justru yang membantu malah Syiah, Ustadz. Iya. Saudara kita yang ahlu sunnah ini pada kemana gitu loh, Ustadz? Maksudnya yang punya kekuatan militernya kuat ya kan, tapi kok malah diam gitu. Padahal dengan bersatunya umat Islam mungkin bisa
memenangkan Palestina itu Ustaz. Itu misalkan warga Syiah itu misalkan dia niatnya untuk berjihad, apabila dia meninggal dunia itu apakah dinilai dengan syahid itu Ustaz? Jazakumullah Ustaz. Iya. Ya, itu pertanyaan yang berat. Ya. Karena kita gak ngerti kok keadaan sana itu. Yang penting kita doakan ya. Kita doakan semoga Palestina ini segera Allah merdekakan. Amin. Dengan pertolongan baik yang fajir maupun yang bir. Ya. Terkadang tadi orang-orang bir ini menjadi incaran, orang-orang baik. Palestina ini menjadi incaran para musuh Islam. Sehingga nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ini karena nggak jadi incaran bisa gerak. Tapi Allah gerakkan hati untuk menolong. Yang penting saudara kita ada yang nolong gitu aja. Ya, gak usah kemudian, oh itu yang menolong sehingga gak usah nolong Palestina, itu yang rusak itu. Ya, yang penting kita doakan, kita tetap menyuarakan Palestina, kita tetap boikot, ya, agar ekonomi Israel ini hancur, ya, agar umat Islam selalu tetap semangat, ya, tetap semangat nyumbang. Jangan hanya sekali nyumbang kemudian selesai. Kenapa? Karena penyerbuan masih tetap berlanjut. Jangan lupa dalam setiap doa kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina agar Allah tolong. Karena kalau Allah nolong dengan berbagai macam cara, insya Allah itu akan selesai. Ya, demikian. Ya, tetap optimis Mas Agus ya, tetap optimis. Dan yang perlu dicatat tadi adalah ikuti apa dari pengarahan ulama-ulama kita. Sekian dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.